Ya, beberapa nama sudah muncul ke publik untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dari Golkar sudah ada dua nama, yaitu Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar. Namun bagaimana Golkar mendukung persaingan mereka untuk maju di DKI 1? Serta bagaimana pengamat politik melihat nama-nama yang sudah muncul dalam Bursa Pilgub DKI Jakarta 2024. Sudah ada bersama kami Direktur Eksekutif Citra Institut sekaligus Dekan Visip Unpam Yusak Farhan dan Wakil Sekjen Partai Golkar DKI Fauzan Fadil Muhammad. Selamat malam Mas. Selamat malam. Wah, kalau misalnya kita lihat nama-namanya ini udah lebih dari 5 ya, banyak sekali. Mulai yang sebelumnya sudah menjabat sampai yang belum menjabat atau sedang menjabat atau dari berbagai daerah ya. Kalau saya ke Mas Yusak dulu, kalau Mas Yusak, kalau kita bicara Anies ini berpotensi kembali lagi nggak sih untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta? Iya, peluang Pak Anies untuk maju kembali sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, saya kira tetap terbuka ya. Ya dengan tidak mendahului rekapitulasi penghitungan yang sekarang sedang berlangsung di KPU, tapi kan hasil quick count kemarin juga sudah bisa menjadi referensi kan bahwa Pilpres kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran, sehingga potensi kembalinya Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta itu juga tetap terbuka. Meskipun di sisi lain, kalaupun misalnya Pak Anies maju sebagai calon gubernur, ini justru akan mendowngrade dirinya sendiri karena kemarin sudah menjadi calon presiden, masa sekarang menjadi calon gubernur. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kan ini kembali kepada sikap dan keputusan partai politik. Apakah ada partai politik yang akan mendukungnya kembali untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta? Baik, kalau sama Bang Fauzan nih langsung aja nih Bang, siapa sih rekomendasi dari Partai Golkar? Kalau kita tahu ada Ridwan Kamil, ada Ahmad Zaki Iskandar, atau mungkin ada nama lain? Jadi kalau untuk di Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar, kita sudah memutuskan. Jadi untuk Golkar di DKI Jakarta itu Bang Ahmad Zaki Iskandar. Jadi kalau untuk Pak Ridwan Kamil, beliau akan fokus dan maju untuk pilkada di Jawa Barat. Baik, saya tegaskan kembali berarti kalau untuk DKI Jakarta itu adalah Pak Zaki Iskandar. Dan untuk Ridwan Kamil? Di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Jadi 2 provinsi besar di Jawa 1 lah ibaratnya. Berarti ini pernyataan ini eksklusif untuk di malam ini hanya eksklusif di sini. Untuk di malam ini. Baik. Jadi Jawa 1 ada 3 provinsi, Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Provinsi Banten Bu Airin, dan DKI Jakarta Bang Zaki. Oke, kalau misal bicara strateginya, kira-kira dari Partai Golkar sendiri strategi apa yang akan diberikan untuk masing-masing calonnya? Iya, jadi kalau untuk di Partai Golkar, alhamdulillah memang perolehan kursi DPRD kita meningkat drastis dibandingkan tahun 2019. Dan juga kursi Partai Golkar juga secara nasional mengalami peningkatan juga di DPR, sehingga kita yakin metode yang kita lakukan dengan penguatan basis struktural Partai Golkar dan Golkar yang udah punya brand awareness di masyarakat ini tinggi, jadi kita tinggal mengembalikan dan mengingatkan bagaimana kontribusi ide dan gagasan Partai Golkar berdampak positif kepada masyarakat. Jadi kita di tahap seperti itu saat ini. Oke, kalau misalnya kita bicara partai untuk mengatasi isu dan juga tantangan dalam kampanye Pilgub nanti itu seperti apa? Jadi memang di Provinsi DKI Jakarta sendiri kita melihat banyak sekali pragmatisme masyarakat terkait politik dan juga dinamika yang sangat tinggi masyarakat terkait calon yang mereka pilih, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Hal ini terbukti. Jadi di setiap pemilihan di DKI Jakarta, kadang itu di Dewan DPRD-nya hampir setengahnya adalah anggota Dewan DPRD yang baru. Begitu juga di DPR RI-nya, banyak sekali calon-calon yang baru. Bahkan di tahun ini DPR RI-nya Golkar itu baru semua, yang lamanya nggak terpilih lagi. Begitu juga DPRD. Sehingga kita punya strategi adalah bagaimana kita menguatkan basis kita melalui komunitas dan juga strategi-strategi yang kita udah jalankan sekarang. Penguatan sampai level struktur sampai tingkat RT. Dan itu terbukti efektif untuk kita naikin suara kita. Baik, kalau ke Mas Yusak, kalau kita lihat dari nama-nama kandidat yang mencuat, siapa sih yang paling kuat untuk maju di Pilgub DKI? Tadi kan kalau misalnya dari Partai Golkar, DKI 1 itu adalah Pak Ahmad Zaki. Kalau dari Mas Yusak sendiri melihatnya seperti apa?
Ya, saya kira masih ada peluang yang sama ya bagi seluruh calon gubernur DKI Jakarta karena DKI Jakarta ini kan cukup unik ya. Kalau kita mengenal medan pertempuran elektoral di DKI Jakarta, saya kira bagi siapapun kandidat yang hari ini tingkat popularitasnya masih cukup rendah, ini masih cukup waktu untuk bisa di up lagi karena bagi kandidat tidak sulit untuk mengatrol popularitas di DKI Jakarta karena memang DKI Jakarta secara geografis mudah dijangkau kan, baik secara fisik maupun secara virtual kan. Nah, saya kira bagi partai-partai politik tetap pertimbangannya paling tidak ada dua variabel penting kan. Pertama adalah variabel popularitas, yang kedua tentu elektabilitas. Nah, kalau sekarang sudah beredar nama-nama, katakanlah tadi yang disampaikan Bang Fauzan kabar terbaru nih, ternyata kan Pak Ahmad Zaki Iskandar bukan Betul. Pak RK. Sementara kemarin sudah beredar baliho kan, Pak RK OTW Jakarta. Nah, sekarang OTW balik ke Bandung kan. Nah, tentu ini kabar terbaru ya, tentu prinsipnya tadi semua kandidat ini masih punya peluang yang sama untuk memenangkan pertarungan elektoral di Pilkada DKI 2024. Nah, saya kira tetap kita harus melihat konfigurasi politik hasil pileg DPRD Provinsi DKI Jakarta yang hari ini masih dilanjutkan proses penghitungan atau rekapitulasi penghitungan suaranya. Tetapi kalau kita lihat ya paling tidak kan meskipun PKS berpotensi memenangkan pileg dan kursinya paling banyak nanti ya saya kira tetap harus ada koalisi di antara partai-partai yang punya kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Baik, kalau ke Bang Fauzan, saya mau minta presentasinya nih. Kalau untuk DKI 1 sudah berapa persen sih memang menunjuk Pak Ahmad Zaki ini, dan kalau Ridwan Kamil ini untuk Jawa Barat kembali itu berapa persen juga? Dan kira-kira sudah ada belum sih kandidat wakilnya? Dan apakah ini juga sudah disetujui oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga? Iya, jadi mekanisme pemilihan di Partai Golkar ini memang kita bottoms up. Jadi kita dengar dulu dari bawah, dari tingkat koordinator RT kita, naik ke koordinator RW, usulannya naik ke koordinator kelurahan dan kecamatan, sampai ke DPD 2 dan DPD 1. Sampai ke DPP diputuskan oleh Pak Ketua Umum. Saat ini mayoritas, saya jawabnya di atas 90% udah final untuk Pak Zaki Iskandar, sehingga 90%. di atas 90%. Di atas sudah. 90%. Jadi itu udah kita anggap udah semi aklamasi. Memang tidak ada yang 100%. Baik. Karena saya bilang dalam politik ini tidak ada suatu hal yang kita bisa bilang certainty 100%. Akan ada aja tuh yang tiba-tiba bisa aja yang berubah. Cuman kalau untuk saat ini saya sampaikan bahwa rekomendasi kita dari atas dan bawah itu udah Pak Ahmad Zaki Iskandar. Terkait pertanyaan kedua, terkait bagaimana Mas Fauzan terkait peta koalisi, terkait gubernur dan wakil gubernurnya. Jawabannya hal itu masih belum. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan sekarang ini hampir seluruh partai politik yang ada di DKI Jakarta yang lagi berkompetisi dan juga bersanding ini, mereka lagi finalin suara di legislatifnya masing-masing. Karena proses rekap di KPU juga belum selesai. Iya, betul. Saat ini masih pleno di tingkat kecamatan. Sehingga memang fokus dari seluruh partai politik ini masih belum di Pilgub. Cuman memang hari ini kita udah ada bocoran-bocorannya duluan, ya kita lah jadi agregatornya duluan nih. Di malam ini kita ngobrol. Baik, kalau misal untuk Airin sendiri, itu akan ke gubernur ke Banten Banten. lagi atau seperti apa, atau ada penggantinya atau gimana? Jadi Airin nanti dia akan maju ke Banten setelah 2 periode di Tangsel. Kalau Bang Zaki setelah 2 periode menjadi bupati di Kabupaten Tangerang, kita di DKI ini melihat bahwa barometer pertama kita menentukan gubernur ini kan mereka harus punya kapasitas. Ya. Nah, kapasitasnya ini kita lihat bahwa Bang Zaki ini dia punya kapasitas secara praktikal, pengalaman dia. Dia udah 2 kali jadi bupati, dia pernah jadi anggota DPR, dia punya prestasi. Dan yang kedua teoritis. Kalau tahu Bang Zaki, perawakannya beliau ini kan udah botak-botak, rambutnya putih. Dia tuh udah S3 juga. Baik. Dia udah S3, dia secara akademik kompeten. Saya juga setiap ngobrol sama beliau karena latar belakang saya juga pendidikan saya S1 insinyur, S2 MBA juga nyambung banget, dan saya ngerasa bahwa inilah politik yang kita harus usung, politik yang mengangkat sebuah ide, gagasan, dan kapasitas dan kompetensi dari sebuah orang. Jadi saya rasa sih ideal sih kita buat
bawa beliau. Kalau peta koalisinya tunggu bentar lagi lah. Baik. Mungkin 1, 2, 3 bulan ke depan, bahkan sampai H-1 minggu pun bisa terjadi perubahan. Baik, berarti intinya untuk DKI 1 lagi-lagi 90% Iya. sudah mengeluarkan nama Ahmed Zaki Iskandar. Baik, Mas Yusak. Kalau kita lihat benar tadi saya menyinggung soal pernyataan Mas Yusak juga, flyer flyer ini ada rekonsiliasi Anies Ahok. Ridwan Kamil Ridwan Kamil berpasangan dengan PJ Gubernur DKI saat ini. Anda melihat ini seperti apa nih, Mas? Ya, kalau rekonsiliasi politik yang dimaksud adalah bersatunya kembali sel-sel politik yang kemarin misalnya terjadi konflik ya tentu ini kita harus sambut positif. Nah, saya kira kalau pun misalnya muncul nama Pak Ahok kemudian dipaketkan dengan Pak Anies, ya saya kira potensi itu tetap terbuka. Nah, terkait dengan simulasi beberapa calon gubernur DKI Jakarta, sebetulnya masing-masing figur ini kan tetap ada plus minusnya kan. Yeah. Pak Ahok bagaimanapun tetap punya basis, terutama di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pak Anies juga demikian, kuat di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dan pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Begitu juga dengan nama-nama yang dimiliki oleh partai-partai yang lain. Katakanlah misalnya Partai Gerindra, hari ini ada Pak Ahmad Riza Patria sebagai Ketua DPD Gerindra. Ini juga pernah, dulu kan di 2017 juga pernah maju dari jalur 2012 ya, dari jalur independen. Kemudian tadi Golkar disebut ada Pak Ahmad Zaki Iskandar, kemudian Nasdem juga ada Pak Ahmad Saroni, bahkan sekarang juga muncul misalnya dari jalur perseorangan juga ada kan. Dan kemudian kita juga masih menunggu nama-nama yang lain. Tapi prinsipnya tadi, per hari ini saya kira masih terbuka peluang yang sama bagi siapapun bakal calon gubernur DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta ini medan pertempuran elektoralnya cukup unik dan inilah yang membedakan dengan provinsi yang lain. Karena kalau kita melihat karakter masyarakat DKI Jakarta, ini masyarakatnya sebetulnya kritis-kritis. Betul. Masyarakatnya galak-galak. Nah, jadi memang butuh pemimpin yang punya inovasi, yang punya terobosan terhadap bagaimana tata kelola Jakarta, apalagi PR Jakarta ke depan kan tidak lagi sedikit menjadi ibu kota kan. Ini yang mesti harus dipahami dengan baik oleh seluruh bakal calon gubernur DKI Jakarta. Ya paling tidak ada 3 isu besar lah kalau bicara Jakarta hari ini kan. Pertama, dari dulu PR-nya kan tetap sama kan. Satu soal kemacetan, kemudian 2 juga soal banjir. Yang ketiga yang tidak kalah penting saya kira adalah soal transportasi publik. Yang ini menjadi pusat perhatian masyarakat di DKI Jakarta. Nah, sepanjang semua calon gubernur punya atau mampu memahami dengan baik ekspektasi masyarakat Jakarta, ya tentu ini akan memberikan efek elektoral bagi calon gubernur ke depan. Dan kira-kira apakah kepentingan partai ini juga sedang membidik wilayah atau sedang mengkunci Jakarta nih? Karena kan Jakarta bisa kita lihat ini menjadi salah satu prioritas dari partai-partai politik. Ya, Jakarta berulang kali kan selalu menjadi barometer politik nasional. Jadi Pilgub DKI Jakarta sebetulnya adalah pilkada rasa pilpres. Nah, meskipun Jakarta ke depan tidak lagi menjadi ibu kota, saya kira tetap tidak mengurangi keseksian Jakarta. Satu sebagai pusat perekonomian nasional dan seringkali Pilkada DKI Jakarta ini dijadikan batu loncatan untuk pilpres selanjutnya kan. Baik, betul. Terus kalau misal kita melihat peta politik di DKI Jakarta saat ini, kalau Mas Yusak melihatnya seperti apa? Apakah ada satu partai politik yang lebih dominan nih untuk menguasai DKI 1? Iya, kalau kita melihat konfigurasi hasil pileg DPRD Provinsi DKI Jakarta, memang kan tidak ada partai politik yang sangat dominan kan. Meskipun katakanlah PKS berpotensi memenangkan pileg, tetapi kalau kita lihat kursinya juga kemungkinan besar tidak akan cukup. Artinya proses koalisi mau tidak mau harus dibangun di antara partai-partai yang mendapatkan kursi. Inilah yang membuka peluang bagi masing-masing parpol untuk berkoalisi kan antara satu dengan yang lain. Baik, ke Bang Fauzan. Bang, harapan Anda sebagai perwakilan dari Partai Golkar untuk Pilgub di tahun 2024 ini seperti apa? Jadi harapan saya adalah bagaimana di tingkat masyarakat menjunjung tinggi politik terkait ide dan gagasan dari
seorang calon gubernur. Seperti yang kita lihat di tahun 2024 ini, dan dari analisa lapangan yang kita lakuin selama 3 tahun ini, kita melihat bahwa dinamika di warga ini sangat tinggi, dan kita bilang kepercayaan warga DKI Jakarta terkait hal-hal terkait politik ini menurun. Bahkan saya sendiri selaku Wasekjen Golkar DKI dan juga sedikit-sedikit akademisi tipis-tipis, saya membuat satu jurnal paper tulisan namanya New Wave of Marketing in Politics, terbit di jurnal paper internasional juga, di Scopus dan lain-lain, bahwa warga di Jakarta ini suka sama orang-orang yang baru aja. Jadi kalau ada yang baru maju dia suka dan lain-lain, karena mungkin dia udah males nih sama yang lama-lama. Jadi kita ngelihat bahwa warga di sini harus dikedepankan oleh politik ide dan gagasan. Oke. Jangan sampai yang terkait ataupun berbau-bau terkait bantuan dalam bentuk apapun itulah, apakah itu tunai dan non tunai, jangan sampai lah kita maunya mengarah gitu. Kita pengen masyarakat balik paham tentang pentingnya sebuah politik, bagaimana bisa mengintervensi harga bahan pokok mereka, tentang kesejahteraan masyarakat luas. Kita ingin memberikan edukasi yang mencerdaskan masyarakat dengan ide dan gagasan. Jadi saya harapannya itu. Baik, pemirsa, kalau misalnya kita rangkum dari dialog kita malam hari ini, Wakil Sekjen Partai Golkar DKI, Mas Fauzan Fadel Muhammad ini menyatakan hampir 90% lebih DKI 1 itu yang maju adalah Ahmed Zaki Iskandar. Dan ada 3 poin penting juga untuk membenahi Jakarta menurut Mas Yusak tadi, yaitu adalah isu banjir, kendaraan atau transportasi umum, dan juga kemacetan. Gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas atas waktunya sudah hadir ke Garuda TV malam ini. Selamat malam, salam sehat selalu. Sehat selalu.